Salam, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar BBS. Bapak Ibu sekalian, ya, tayangan saya sudah ada itu ya, mengenai 1 Yohanes 2 ayat 22. Ya. Tetapi kemarin, ya beberapa hari yang lalu katanya, dia japri teman-teman saya. Dia menanyakan tentang kepribadian saya. Senang dengan pribadi ya. Sepertinya saya ini calon mantunya gitu. Padahal mungkin sama saya lebih tua saya gitu ya. Itu bagaimana pribadinya Bapak Pendeta Binsar Sianipar. Sudah itu dia juga katanya, itu suka memelintir ayat-ayat. Lalu dia berikanlah 1 Yohanes 2 ayat 22. Dia katakan bahwa Yahudi itu dia memiliki anak, tetapi tidak memiliki bapak. Terus GAAE, itu Gereja Alkitab Al-Aqsa, itu, oh ya, katanya Gereja Alkitab Al-Aqsa memiliki anak, tetapi tidak memiliki bapak. Nah, kalau Yahudi itu memiliki bapak, tapi tidak memiliki anak. Nah, dia itu sebuah kesimpulan dia, gitu ya, tanpa didasari ayat-ayat Alkitab. Mana ayat Alkitabnya? Lalu dia katakan, oh iya, yang penyesat itu ya adalah mereka yang tidak memiliki, pendusta itu adalah mereka yang tidak memiliki atau menyangkal baik bapak maupun anak. Saya bilang kalau otak mampet ya, seperti si ini namanya Alex ya, dia mengatakan kadang-kala tuh dia dari Cilacap. Dia katakan juga, dia itu dari Jakarta gitu ya. Tetapi kalau dia berani WA saya, itu saya katakan gentleman. Ya. Itu saya katakan, karena saya akan pastikan bahwa dia itu dari Pasar Induk Kramat Jati. Kenapa? Karena foto profilnya itu cabai rawit, jadi cabai-cabean. Kenapa nggak terong-terongan? Kan gitu. Ini, saya rasa ini dari channel DK ya, DK Channel ya, yang ribut kemarin itu, yang tidak fair waktu dia mengundang saya masuk, tapi saya tidak diberikan waktu yang sama, begitu. Waktu saya masuk, 4 atau 5 orang itu mengeroyok saya, ya, tapi bukan dengan ayat-ayat Alkitab. Sebab itu, pada saat saya leave ya, keluar ya, saya sama sekali saya tidak mengerti kenapa saya bisa keluar, gitu ya. Dan saya tunggu linknya untuk saya bisa masuk lagi, tetapi tidak ada linknya untuk saya bisa masuk. Itu kurang lebih waktunya tinggal 1 jam lagi ya, karena itu kan pembicaraan sudah memasuki jam yang kedua, begitu kan? Kan mereka kan 3 jam. Nah, begitu saya tunggu-tunggu linknya saya tidak bisa masuk, lalu saya buat tayangan untuk mengimbangi narasi yang mereka buat, pasti miring, gitu kan? Nah, kenapa saya katakan miring? Karena sebelumnya mereka menanggapi channel saya itu ya, video-video saya itu dengan narasi yang miring, jebret sebelah, begitu ya. Nah, lalu beberapa hari itu tiap hari saya buat tayangan untuk mengimbangi narasi mereka yang miring. Tiap hari saya buat, gitu ya. Saya rasa dia dari situ, karena ayat-ayat yang dia tampilkan pun nggak lebih, sama seperti itu. Kalau benar memang dia dari DK Channel, kasihan sekali ya. Channel ngakunya channel Kristen, ya apa namanya apologet Kristen, tetapi levelnya masih level alat pribadi.
bukan Allah Roh yang seperti yang ada tercatat di Alkitab gitu. Nah, jadi ini ya, saya menanggapi komentar-komentar dia ya kepada teman-teman saya. Teman-teman saya juga di Japri, saya juga tidak tahu itu dari mana nomor-nomor mereka. Dia mendapatkan nomor-nomornya. Nih ya, Alex dengar nih ya. Kalau pikiranmu mampet ya, pikiranmu mampet tuh, jangan bilang orang melintir-melintir ayat. Saya bacakan ya dari 1 Yohanes 2 ayat 22. Ya. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Perhatikan ya. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Yesus sudah Kristus, bukan Yesus yang manusia lagi ya. Memang pengertian Kristus itu ada dua ya. Ada yang Kristus manusia ya, yang adalah Mesias, yang adalah pemimpin ya, itu fisik. Tetapi ada juga Kristus yang Allah, yang sudah roh, yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Nah ini kan yang mampet nih, dikira si Alex itu bahwa ini berbicara mengenai Yesus yang fisik. Ini kan dibuat sudah puluhan tahun setelah Yesus mati dan bangkit dan naik ke surga. Ya, kembali sebagai Allah, sebagai roh, bukan yang fisik lagi. Ini kan untuk menangkal aliran-aliran sesat. Nih seperti yang si Alex yakini, itu aliran sesat. Karena bukan Kristen. Nah, sebab itu ini berbicara mengenai Yesus yang Kristus, yang roh. Ya, juga dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 26 ya. Saya bacakan lagi ya, supaya otaknya nggak mampet itu. Nah, sebentar saya lihat ayatnya. Kristus yang roh ya. Kisah 10 ayat 36 maksudnya. Makanya baca Alkitab Lex. Ya, jangan buku-buku tafsir, buku-buku dongeng. Nah, Kisah 10 ayat 36. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus. Perhatikan Lex. Oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Yesus Kristus adalah Tuhan. Tuhan itu roh. Nggak ada Tuhan itu manusia. Kau kan berpikir kan Yesus itu masih manusia, ya kan? Nah, kau cari ke sana, ke Israel. Ada tidak? Dia sudah mati, sudah bangkit, dan kembali ke surga. Ini yang dimaksud. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 22. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Ya, dia itu adalah antikristus. Nah, yang menyangkal Yesus adalah Kristus, dia adalah siapa? Antikristus. Kau yang menyangkal Yesus, karena kau tidak menyembah Yesus, kau menyembah Allah Tritunggal. Nah, yang pendusta itu adalah kau, Alex, beserta dengan para pengikut Tritunggal. Ini lalu ya, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Iya kan? Tritunggal selalu mencari apa? Mencari
tiga, Bapak, anak. Kalau tidak ada tiga, ya dua aja cukup deh untuk bisa menggolkan doktrinnya. Pribadi satu, pribadi dua, pribadi tiga. Iya kan? Nah ini nggak ada nih. Nggak ada pribadi ketiga, ada pribadi dua. Nggak apa-apa deh. Yang penting ada bapak, ada anak, ada bapak, ada anak. Nah yang menyangkal bapak dan menyangkal anak itu adalah pendusta. Kau tidak mengerti bahwa setelah Yesus bangkit dan naik ke sorga, Bapa yang dimaksud ini adalah Bapa kekal. Yesaya 9 ayat 5 itu kata orang, bukan kata Yesus. Yesus tidak pernah mengatakan aku ini Bapa kekal. Orang mengatakan, namanya disebut orang Bapa yang kekal itu. Nah, yang kekal itu kan dari awal sampai akhir. Nggak mungkin yang kekal itu dari awal terus pertengahannya diganti lagi sama Allah yang lain. Lalu akhirnya lain lagi. Tidak mungkin. Yang kekal itu yang awal sampai akhir, itu yang kekal. Yang awal dia ada dan dia mencipta. Yang akhir, setelah semuanya berakhir, dia tetap ada di sorga dan disembah. Itu yang awal dan yang akhir. Nah, karena pada saat itu bahasa Yunani itu bahasa internasional. Ya. Nah, Yesus memakai kata-kata apa? Alfa Omega. Saya bacakan. Wahyu 1 ayat 8. Jangan fitnah. Kalau otak gak nyampe, jangan bilang orang pelintir ayat. Apa kata Yesus? Aku, ya, itu Yesus ya, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Firman Tuhan Allah yang ada, tuh awal dia ada, bukan yang gak ada, dan yang sudah ada, dan yang akan datang, yang maha kuasa. Dia itu. Yesus tidak pernah mengatakan, aku ini Bapa yang kekal. Tidak. Tapi dia katakan aku. Yang kekal itu, aku Alfa dan Omega. Yang awal dan yang akhir. Itu kan abjad dari Yunani. Ya. Bahasa Yunani saat itu berlaku sebagai bahasa internasional. Seperti saat ini bahasa Inggris lah yang berlaku. Bahasa internasional. Sebab itu UBS, United Bible Society yang memiliki naskah-naskah aslinya dia menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris, King James Version. Lalu dari bahasa Inggris itulah semua anggotanya menerjemahkan. Jadi seragam. Nah, bayangkan kalau UBS tidak menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris, maka tiap-tiap anggotanya akan menerjemahkan dari bahasa aslinya. Dan akan banyak 100 lebih itu tafsir-tafsir. Paham sampai sini? Makanya buka tuh wawasan. Mindsetnya itu dibuka ini. Ini mindsetnya dibuka. Ya. Jangan bilang, sambil tertawa itu. Ini apa? LAI, UBS, itu hanya tukang distribusi. Hanya fotokopi. Tahu, sebelum dia memfotokopi, sebelum dia mendistribusikan, itu memang tugasnya. Dia menerjemahkan. Sebab itu UBS itu
yang di Indonesia LAI itu kumpulan orang-orang yang profesional, yang tidak hanya tahu Ehad Yaris yang sudah 2000 tahun tuh sampai sekarang masih tuh diperdebatkan Ehad Yaris, padahal Allah mengatakan satu. Nah, untuk menggolkan Tritunggal, maka masuklah kesatuan. Kesatuan apa? Allah satu. Siapa yang mendampingi aku? Pada saat dia menciptakan langit, bumi, dan surga. Siapa yang mendampingi? Oke? Nah, sekarang kita kembali ya ke tema kita mengenai si pendusta itu ya, yang suka melintir-melintir ayat ya. Yang terdapat dalam tadi 1 Yohanes 2 ayat 22. Nah, yang tidak mengakui Bapa tadi itu ya, yang adalah Yesus yang Alfa Omega, ya kan? Itu Tritunggal. Nah, sekarang kita lihat anak, ya. Kan Yesus sudah bangkit, sudah naik ke surga. Ya. Apakah Yesus masih seperti manusia biasa di surga? Yang tangannya bolong, tuh bekas paku, dan juga rusuknya bolong. Rambutnya masih gondrong. Masih makan-makan itu. Lihat di Wahyu 19 ayat 13. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. Itu namanya apa? Ayatnya ini, mungkin yang lebih tepat Wahyu 2 ayat 18. Ya. Oh, ini dia, benar. Wahyu 2 ayat 18. Ini kan bicara anak, ya. Kepada jemaat di Tiatira. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira. Inilah firman anak Allah. Yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Definisikan saja. Matanya bagaikan nyala api, kakinya bagaikan tembaga. Ini yang dimaksud. Siapa dia? LAI menuliskannya dengan tinta merah. Ini adalah perkataan Yesus. Ini jelas. Jadi anak itu pun Yesus. Yang menolak Bapa dan anak setelah Yesus bangkit dan naik ke surga, setelah Yesus menjadi Kristus yang adalah Allah, Bapa dan anak ini adalah Yesus. Jadi yang menolak Yesus yang adalah Allah adalah Tritunggal, termasuk Katolik dan Protestan. Iya kan? Jelas bukan? Mana ayat-ayat yang dipelintir di sini? Tidak ada. Saya katakan lagi, kalau otaknya nggak nyampe, Lex, ya, kalau otak nggak nyampe, jangan bilang orang pelintir-pelintir ayat. Perhatikan konteks waktu. Itu berlaku. Ini bukan bicara masalah bapak dan anak ya. Itu pada saat Yesus masih manusia. Tidak. Konteksnya, konteks waktunya ini berlaku ya pada saat Yesus sudah bangkit dan kembali ke sorga. Sudah menjadi Kristus. Kisah para Rasul 2 ayat 36. Itu bukan loncat-loncat ayat, tetapi itu linknya. Makanya belajar baca. Kau sekolah berapa tahun?
nggak bisa mengerti ini. Kasihan ya. Kalau mau disesatkan hampir 2000 tahun, tuh doktrin ini kan hampir 2000 tahun menyesatkan orang. Dan kau pakai doktrin yang menyesatkan itu untuk menyesatkan orang lagi. Sebab itu kau adalah termasuk pendusta. Bukan kami orang Kristen. Kami menyembah Yesus. Yesus yang Kristus, bukan Yesus yang manusia. Apa kata Rasul Petrus? Dalam 1 Petrus 4 ayat 16. Kalau ia menderita sebagai orang Kristen, janganlah ia malu. Itu Petrus yang difitnah katanya untuk apa? Dia mendirikan Katolik di Roma. Kata Petrus, jika ia menderita sebagai orang Kristen, jangan malu. Melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Dalam nama siapa? Kristus. Nggak mungkin Kristus itu namanya Romo Kristus, Pendeta Kristus, Pastor Kristus, Uskup Kristus, apalagi itu. Nggak mungkin. Tritunggal Kristus, Bapak Kristus. Yang pasti adalah Yesus Kristus. Hendaklah memuliakan Allah di dalam nama Yesus Kristus. Sekali lagi ya, saya katakan ya. Yesus saja difitnah, apalagi Petrus. Petrus penyembah Yesus. Tidak mungkin dia membangun jemaat di Roma, lalu jemaatnya disuruh menyembah yang bukan Yesus, yaitu Tritunggal. Nggak mungkin. Tritunggal muncul tahun berapa? Sementara Petrus menulis ini antara tahun 55 sampai 65. Nah, kita lihat sekarang siapa yang pendusta itu. Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, tetap baca Alkitab. Ya. Karena Alkitab itu ya, saya rindu untuk membacakan lagi ya dari 2 Timotius ya. 2 Timotius 3 ayat 16-nya. Saya rindu. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Ini Alkitab kan diilhamkan Allah, ya. Memang bermanfaat untuk mengajar, ya. Untuk menyatakan kesalahan. Ini ya saya nyatakan ya. Untuk memperbaiki kelakuan, ya, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya kan? Itu. Dan ayat 15-nya. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Itu sih bapak-bapak gereja belum ada aja, ini kitab suci sudah ada. Tentu yang dimaksud saat itu adalah perjanjian lama. Mazmur, kitab para nabi, ya, dan Taurat. Karena perjanjian baru kan belum ditulis. Ya. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Keselamatan oleh iman bukan kepada Tritunggal, bukan kepada si Bapa, tetapi kepada Kristus Yesus. Ini kitab suci sudah ada. Sebelum bapak-bapak gereja itu yang dibangga-banggakan tuh lahir. Jadi buang tuh pemahaman juga tuh ya mengenai tanpa bapak-bapak gereja Alkitab tidak bisa dikanonkan. Fitnah aja tuh. Ini firman Allah. Yang ciptakan si bapak gereja aja Yesus. Tanpa Yesus, bapak-bapak gereja itu tidak ada. Mengerti? Tuh mindsetnya tuh dibongkar. Ya Lex ya. Baca Alkitab Lex. Jangan baca buku-buku tafsir, buku-buku dongeng. Lihat konteks waktunya.
Bapak Ibu sekalian, sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Tuhan Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.